Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Prahasta Peta Putra, NIRM 0201-18002, Prodi Kejuruhan Pertanian Berkelanjutan, kelas 4A, semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan yang berjudul Budidaya Tanaman Mentimun Cucumis sativus L dengan nama perusahaan Prahastas Timun Organic Farm yang berlokasi di Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pertama, terkait deskripsi perusahaan. Dengan nama perusahaan CV Prahastas Timun Organic Farm, nama pemilik Aldi Prahasta Peta Putra dengan luas lahan 100 bata atau 0,14 hektar dengan struktur organisasi yaitu direktur saya sendiri Aldi Prahasta Peta Putra dengan sekretaris Anita Triulpa dan auditor keuangan yaitu Anissa Fikriah. Adapun visi dari perusahaan CV Prahasta Timun Organic Farm yaitu mengedepankan kualitas, kepercayaan, dan produksi sehingga menerima konsumtif dari konsumen. Perusahaan ini memproduksi sayuran organik khususnya tanaman mentimun. Kemudian untuk misi, pertama, menjaga daya saing kualitas produk. Kedua, mendapatkan kepercayaan dengan konsumen, bisa langsung melihat lahan pertanian. Yang ketiga, memenuhi pasokan dengan baik dan teratur sebagai bentuk kerjasama yang baik. CV perusahaan ini berdiri pada tahun 2020. Latar belakang berdirinya perusahaan yaitu mentimun sangat disukai oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian, produksi mentimun yang masih rendah, yaitu rata-rata kisarannya 10 ton per hektar. Kemudian, budidaya mentimun masih dianggap usaha sampingan di antara tanaman budidaya lainnya. Kemudian, permintaan yang cukup besar dari pasar terdekat. Dan yang terakhir, belum ada petani mentimun di daerah tersebut. Jadi di daerah Desa Kalijati Timur belum ada petani mentimun. Tujuan dan manfaat dari bisnis plan ini yaitu untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan peluang bisnis, peran pemuda, dan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Analisis SWOT. Faktor internal. Strength atau kekuatan. Pertama, kuantitas dan kualitas barang yang terjamin karena budidaya organik tanaman mentimun ini. Kedua, lokasi usaha yang strategis, dekat dengan pasar. Ketiga, sudah terdapat pasar yang pasti. Keempat, produksi tidak terkendala musim atau iklim. Keempat, sarana infrastruktur yang memadai. Kemudian, weakness atau kelemahan dari faktor internal budidaya mentimun organik ini. Pertama, belum adanya kios resmi yang menyediakan pupuk dan pestisida serta kebutuhan pertanian lainnya. Yang kedua, tingkat ekonomi masyarakat yang rata-rata berada pada tingkat menengah ke bawah. Ketiga, sering terjadi fluktuasi harga. Keempat, belum berjalannya BUMDes. Faktor eksternal dari kegiatan bisnis plan ini, opportunity atau peluang. Pertama, pemasaran secara digital atau digital marketing. Kemudian, tren masyarakat dalam mengonsumsi sayuran sehat, termasuk mentimun. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi sayuran. Faktor eksternal dari ancaman atau threat. Pertama, pandemi virus corona. Kemudian yang kedua, menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Yang ketiga, adanya regulasi pemerintah berupa pembatasan daerah. Yang terakhir itu, adanya impor produk pertanian dari luar negeri. Aspek pasar. Pangsa pasar, yaitu petani, penyalur, penjual sayuran di pasar terdekat, pasar umum, dan swalayan. Kemudian marketing mix. Produk yang dijual oleh Prahastas Timun Organic Farm yaitu mentimun sendiri dengan budidaya sistem organik pastinya.
lebih mengedepankan kesehatan bagi masyarakat. Kemudian kedua, price atau harga, harga yang fluktuatif sesuai dengan permintaan dan penawaran. Di kisaran 3.000 kg khusus untuk dijual pemborong di pasar. Kemudian promosi. Promosi yang dilakukan untuk pengenalan produk yaitu melalui komunikasi personal secara langsung, kemudian promosi lewat media sosial untuk menambah pemasaran konsumen, dan jika konsumen penasaran untuk melihat produk, mereka dapat melihat langsung ke lahan budidaya mentimun karena lokasi pun dapat diakses dengan baik. Kemudian dengan tempat, place atau tempat, lahan tidak jauh dari pasar dan mudah diakses, sehingga apabila pengunjung ingin langsung memborong atau melihat lahan mentimun, dapat langsung membelinya secara langsung di lahan budidaya mentimun. Aspek yuridis. Produk yang dijual yaitu mentimun dengan pemeliharaan organik tanpa pestisida. Kemudian, badan hukum perusahaan yaitu CV Prahasta Timun Organic Farm yang berbadan hukum perusahaan perseorangan yang dilakukan dengan modal dari sendiri dan dikelola oleh kelompok. Kemudian, kegiatan usaha yang dilakukan yaitu mulai dari subsistem agribisnis hulu hingga hilir, yaitu mulai dari budidaya sampai dengan pemasaran. Aspek teknis. Keadaan lokasi usaha. Penjualan mentimun dilakukan dengan dua metode, yaitu metode pemasukan ke pasar dan pembelian di tempat. Metode pemasukan ke pasar itu kami dari perusahaan langsung menyalurkan hasil panen mentimun kami ke pasar, baik pasar terdekat maupun swalayan, dan pembelian di tempat yaitu dilakukan oleh pembeli yang ingin langsung melihat lahan pertanian budidaya mentimun dan membelinya di sana. Kemudian proses produksi dimulai dari persemaian benih, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, penyiangan, pemangkasan, panen dan pasca panen. Langsung dilakukan pengemasan di lahan setelah dipanen agar memudahkan pendistribusian ke pasar. Aspek pengelolaan. Pemilik usaha bertanggung jawab pertama memimpin usaha dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan CV, kemudian memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan. Yang terakhir yaitu menyetujui anggaran tahunan usaha. Selanjutnya, tugas dari auditor keuangan, yang pertama mengelola kas kecil, kemudian menyiapkan rapat anggota CV, yang terakhir memonitor kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan tanaman mentimun. Selanjutnya, tugas dari sekretaris, pertama, menyusun dan membuat surat untuk kepentingan kelompok atau korespondensi. Yang kedua, mengagendakan surat masuk dan surat keluar. Yang ketiga, mengarsip surat masuk dan surat keluar. Yang keempat, menyiapkan pembuatan laporan. Dan yang terakhir, menyusun dan membuat jadwal kegiatan wirausaha. Aspek sosial dan lingkungan. Dampak terhadap masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan adanya peluang bisnis di Desa Kalajati Timur, kemudian untuk meningkatkan peran pemuda agar mau berusaha di bidang pertanian, membuka peluang usaha, budidaya mentimun, dan terakhir, untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Desa Kalajati Timur. Selanjutnya dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, lingkungan berkaitan erat dengan masyarakat dengan adanya lembaga masyarakat sekitar dapat mengetahui wawasan tentang dunia usaha, khususnya dunia bisnis. Yang kedua, bahan organik yang digunakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada, sehingga tidak merusak karena dilakukan dengan cara organik. Yang terakhir, sebagai bagian dari pertanian berkelanjutan. Aspek finansial, yaitu kebutuhan biaya investasi. Dengan luas areal pembibitan lebih kurang 0,14 hektar, populasi 4.400 benih mentimun, analisis finansial dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun. Adapun biaya variabel, mulai dari kebutuhan benih, NPK, biopes, pupuk kandang, E4, gula pasir, dan pupuk organik cair, itu menghabiskan dana dengan jumlah 1.388.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja,
dengan kegiatan yang dilakukan yaitu pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan lahan, penanaman, pemanenan, dan pengemasan, mengeluarkan biaya dengan total jumlah senilai Rp7.800.000. Biaya penyusutan dengan komponen benang majun, cangkul, benang rabel, turus atau ajir, mulsa, kemudian hand sprayer, dana keseluruhan yang dibutuhkan menyusut senilai Rp2.854.500. Arus kas atau cash flow. Arus kas masuk cash flow mulai dari modal sendiri, kemudian penjualan dan penyusutan dengan jumlah Rp19.354.500. Arus kas keluar atau cash outflow mulai dari sewa lahan, benang majun, kebutuhan cangkul, benang rabel, turus, ajir, mulsa, dan hand sprayer. Kemudian biaya tetap, gaji Rp7.800.000 dengan biaya variabel, benih, NPK, biopes, pupuk kandang, E4, gula pasir, dan VOC. POC dengan jumlah Rp9.188.000 sehingga didapatkan arus kas bersih yaitu senilai Rp10.166.500 di tahun kelima dengan kas awal 0 dan pada tahun kelima mendapatkan dana senilai Rp52.211.500. Kas akhir di tahun kelima mendapatkan angka senilai Rp62.378.000. Payback period tahun ke investasi pertama senilai Rp12.042.500 dengan kas masuk operasional bersih yaitu senilai Rp3.070.000 dengan periode 1 tahun. NPV atau net cash flow pada tahun pertama senilai Rp21.712.000 dengan faktor PV 0,90, PV Rp19.540.800 dengan total jumlah NPV Rp27.775.665 mendapatkan hasil senilai Rp14.345.665. Kesimpulan, pertama, bisnis plan ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama tentang pertanian berkelanjutan ramah lingkungan dan menambah kesehatan bagi tubuh karena terhindar dari bahan kimia. Kedua, budaya tanaman mentimun organik ini merupakan gagasan yang membuka peluang bisnis di bidang pertanian semakin terbuka lebar, karena sangat menguntungkan. Ketiga, bisnis plan dapat meningkatkan peran pemuda di Desa Kalajati Timur, Kabupaten Subang, untuk ikut bergerak dalam memajukan sektor pertanian. Yang keempat, memproduksi hasil panen mentimun yang tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar terhadap daya konsumsi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.